nyanyi enak kali ini ya. Tarik bang. Nyanyiin dah. Ceritanya 45 bikin podcast bareng Adi Abis Feli Rama. Aci Kiwir. Namanya Cepot. Boba. Ceritanya ngawur. Ika. Ya udahlah dengerin aja. Awa. Ada digoyang. Hei. Kama, bisa kedau jah. Udah. Kok dimatiin lagi asik? Weh, bentar dulu dong. Tahan dulu apa? Jangan dimatiin kali. Eta lah. Udah nyanyi mulu. Kapan ceritanya nih? Iya, cerita. Balik lagi di Cepot. Cerita podcast. Turung. Just. Gue bagiannya apa dong? Briefing mateng. Enggak, gue tahu emang kalian tuh selalu gitu tuh. Enggak. Maunya kompak bertiga doang. Lu Enggak. mau nyudutin gue, mau ngeluarin gue dari Cepot kan? Kenapa baru sadar? Enggak salah lagi. Sekarang sobat muda ada yang nentuin. Coba sobat muda komentar di IG45. Selama ini tuh kita udah Atau nggak di IG gue juga boleh. Ya boleh. Ya, atau di IG TV juga boleh. Alhamdulillah dapat satu. Yoi Tapi abis ini turun lagi. Harus ngumpulin 10 lagi nih. Kurvanya kayak COVID loh kan. Iya. Landai naik lagi gitu. Emang jangan keluar-keluar dari sobat muda ya. Ini kita masih masa-masa masih meningkat sekali ya kurvanya. Jadi tetap Betul jaga sekali. diri. Kalau nggak penting-penting amat jangan keluar deh. Yep. Karena kita keluarnya penting banget kan untuk menghibur sobat muda pastinya. Yoi. Kita aja yang keluar untuk membuat podcast ini. Kamu di rumah aja. Kamu di rumah aja. Yeah. Jadi aku aja yang pakai masker, kamu di rumah pakai daster ya. Kita bakal bahas apa sih? Kita itu bakalan bahas soal ngobrolin umur. Enggak sih, sebenarnya bukan ngobrolin umur. Kita ngobrolin apa Kita nih? tuh ngobrolin Kemarin kan masa kita depan. udah bahas flashback gitu ya. Masa Nah, kan kita sekarang- sering banget tuh flashback Betul. kan. Yang namanya hidup itu kan kita nggak boleh selalu ngeliat ke spion. Iya, Kita tuh betul. harus ngeliat jalan ke spion hanya sesekali biar lihat belakang aja Betul, gitu. Iya. biar kita bersyukur. Safety Betul. juga. Gak boleh banyak-banyak flashback. Iya. Betul, Banyak kita harus flash disk. Memang jokes kita hanya perputaran ini. Itu Iya. saja. Nggak boleh banyak flash sale. Apalagi Flash mob. Jadi kita bahas masa depan. masa depan. Oke, Kali ini seru nih. Jadi kayak Bentar, Rencana- gue mau nanya apa? masa depan? Iya, jadi masa depan itu adalah masa yang akan datang. masa yang akan datang. Iya. Kesimpulannya Kalau masa yang paling berharga, masa yang paling berharga adalah orang keluarga. adalah masa keluarga. Intinya kita akan bahas masa yang akan datang. Jadi bahas harapan-harapan mungkin. Nah, sekarang kita nih umur berapa sih di sini? Mumpung kita beda-beda nih ya. Kita beda-beda ya. Gue 20. 21. Lo? 20. Tuh. 38. 20 juga ya? Nah, kalian 20 juga. 20. Ih, gue paling tua. Kalian harusnya takut sama gue. Enggak gitu, juga tidak ada dong. konsep. Enggak juga. Itu kenapa kita nggak pernah briefing sama kamu? Iya, Karena kamu karena paling tua kayak kita gitu. nggak enak Iya. ngajaknya. Astaga. Enggak dari mana ada kalau umur tuh harus takut gitu kan. Kita harus takut. Harus tunduk. Oh, Tapi pokoknya kita tahunnya sama ya, 99 ya. Iya. Iya, gue 99. 99. Oke. 99. Lu bulan apa sih, Di? Juli gua. Lu? Bulan April. depan gua. April. Iya. April, Juli, Oktober. Desember. Ih, bermuda-muda banget. Iya. Ih, tua banget sih. Dibales aja gitu. Oke, pokoknya umurnya rata, bulan mah nggak masalah nggak sih? Iya, Bulan nggak masalah. Berarti tahun ini kita masuk tahun ke-21. 21 tahun ini. Ya, Iya, 21. gokil. Umur legal nih ya. Kayak biskuit ya, legal. Regal. Congratulations and celebration. Asik. Makasih ya guys. Mentang-mentang biskuit yang makan anak kecil legal. Iya, Cadel. Itu biskuitnya Adihat. Adidot. Oke, umur kita rata adalah umur-umur yang memasuki umur-umur yang memasuki umur-umur. Umur 21 umur yang udah hampir akan 22. mendekati. Gitu, benar. Baru pengen ngomong gitu. Kalau umur-umur segini tuh biasanya apa ya? Umur lagi labil. Bahasanya tuh krisis life nggak sih? Iya. Life crisis. Bener. Apa Yap, namanya? betul. Half life
crisis. Yes. Betul. Jadi itu bahasa Arab nih ya, kan hal kokoknya gitu. Ada kol-kolahnya. Umur yang sering banget kayak mikirin satu hal-hal yang ke depan mau ngapain, Yap. kita harus apa ke depan apa, karena kan umur yang apalagi gue sama Adi ya secara jenjang kuliah tuh udah mau selesai, ya kan, udah mau skripsi dan lain sebagainya, jadi mikirin tuh banyak banget tentang kerjaan, jodoh, kematian, perundang-undangan mungkin kritis kan mikirin undang-undang ya. Biasanya gue kalau ke depan cari makan sih. Ke depan. Bentar ya, mau ke depan lu cari makan. Bisa. Kayaknya akan tercapai mimpi lu hari ini. Jangan kasih tau mimpinya apa. Iya. Bener sih, gue sendiri ngalamin di umur sekarang tuh kayak udah ngerasa tua. Jadi kayak udah kepikiran punya rumah, kepikiran nikah, kepikiran masa depan lah pokoknya intinya. Sama gue juga udah ngerasa tua kan, capek banget sekarang tuh. Iya. Beraktivitas dikit capek, Iya. sepedaan capek gitu, karena umur kan udah berasa kayak beda gitu loh kekuatan tenaganya tuh. Udah jarang banget main-main lagi kan kita kan. Nah, karena pandemi gak sih itu? Itu bukan karena usia, ini usia lu 38, 40, 15, 300 pun juga emang gak boleh main karena pandemi. Kalau gue sih belum merasa tua kayak Adi juga sih. Tapi yang gue paling sering pikirin itu gue pengen cepet-cepet kerja dulu aja sekarang. Nggak tahu udah bosen aja, apalagi kuliahnya Iya sekarang sih, kan bener. lewat daring. Parah Tapi itu fase nggak sih, maksudnya kayak waktu SMA pengen mid kuliah. Iya, maksudnya emang fase di ujung. Tapi kan ini udah bener-bener Beda, kayak different. udah pendidikan terakhir gitu loh. Jadi kayak emang bener-bener mau kerjanya tuh pengen banget. Apalagi di masa pandemi, bener Feli bilang tuh. Asli sih. Belajar kayak begini tuh kayak aduh apaan gitu. Nah iya, gue itu lagi di umur segini juga merasanya apa ya, di quarter life crisis ini kayak mikirnya Tadi half, tuh sekarang quarter. Iya. salah juga Habis ya. ini full time. Bukan half, berarti gue salah yang tadi. Quarter. Karena kan seperempat dong. Dari 100 tahun gak sih? Iya juga sih. Iya. bener. Iya, terus Iya, kayak mikirin masa depan tuh gue kayak gimana, cita-cita gue waktu kecil tuh dapet apa enggak Masih nanti, relate apa enggak? masih Iya, relate iya, apa iya. enggak, berubah atau enggak, dan kayaknya sih berubah gitu. Iya. Kalau gue sih sebenarnya bukan usia segini sih. Kalau gue jujur nih ya, gue tuh dulu nggak tahu kenapa, karena mungkin lingkungan gue membentuk kali ya. Gue tuh ada di lingkungan orang-orang yang emang dari dulu banget udah ngebahas masa depan. Jadi gue dari SMA nih umur sekitar SMA berapa sih? 17. 17, Iya. 15, 17-an itu udah emang sering ngebahas masa depan walaupun belum terlalu matang ya. Dan yang paling gue sering bahas adalah tentang pernikahan gitu. Karena gue emang di lingkup yang orang-orang kayak gitulah gitu. Jadi emang seru aja ngebahas-bahas halu-halu kayak gitu. Jadi gue udah sering ngebayangin, tapi memang di usia sekarang ini bener-bener kebentuk banget nih. Maunya kayak gimana nih? Udah jelas gitu loh. Iya. Gitu. Lo akan gimana walaupun ada kekhawatiran ketika bisa nggak lo capai gitu. Gue bener-bener kayak tadi Rama tuh kepikiran cita-cita dulu, cita-cita masa kecil kita tuh apakah masih relate atau enggak. Tapi kayak kebanyakan mungkin kan enggak ya. kan enggak pasti. Dari setiap manusia pasti cita-cita juga akan berubah lama-lama. Dan akhirnya jadi punya impian-impian baru yang akan kita capai. Kayak gue sekarang juga yang tadi Feli bilang, gue pengen buat kerja. Sama gue juga lagi punya impian kayak aduh udah buru-buru udah pengen kerja gitu, pengen nyari uang, pengen punya penghasilan. Yang penting tuh pengen bisa nabung, bisa memenuhi kebutuhan yang gue butuh lah gitu, dan keinginan tentunya gitu. Tapi sih. emang cita-cita lo dulu apa di? Wah kalau dari kecil kan udah pasti jauh banget dah, pasti nggak mungkin. Kan dulu Power waktu Ranger, kecil. Power Ranger. Yang pasti gue dulu sangat pengen jadi pemain sepak bola, tapi itu udah dipastikan gagal, udah jauh banget. Dan Dan sampai sekarang lo juga suka main bola kan? nah akhirnya berubah menjadi impian gue tuh akan tetap berbau sepak bola, tapi menjadi komentator sepak bola misalnya, Oh, bisa. jadi pengamat sepak bola itu. Jadi berubah. Office boy klub sepak bola mungkin. Boleh sih, boleh. Persija, lu suka Persija nih. Iya. Kan pasti ada office boy di Yang gue stadionnya. bawa-bawain tas. Iya. Nggak apa-apa sih. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Yang penting sepak bola. Iya betul. Atau lu pengrajin sepak bola? Bolanya yang Bisa buat. jadi Iya. membuat bola berkualitas tinggi, Iya. contohnya kan. Atau sekedar jualan bola plastik di warung itu juga masih sepak bola. Oh iya ya. Iya. Bisa juga sih. Oh iya ya. Bisa. Berarti gue bisa wujudin sekarang juga ya. Atau lu ini lama di Gramedia nih. Lu bagian jualan bola dunia, global bagian. Tapi ada tau yang kayak gitu, temen gue juga, dia dari dulu mimpi cita-citanya dia bilang pokoknya aku nanti kalau udah gede mau kerja di kantoran gitu kan. Sekarang dia kerja di kantoran, tapi jadi barista di kantor itu tuh ada toko kopinya. Tapi di kantoran. Tapi di kantoran. Ada juga temen gue kantor pos, ternyata jadi kurir. Oh iya. Kantoran juga. Kantoran juga. Kantoran juga sih, Nggak benar. masalah. Iya. Atau
Atau di Jadi kantor hati-hati polisi. aja di ngeri gue. Iya, gue pengen Harus jelas mimpi tuh asli deh. Iya, Gue makanya. saran aja. Tadi kan gue jelas komentar sepak bola, pengamat sepak bola. Pokoknya Aman dong. Setelah ini harus jelas Aman ya. dong. Harus clear Aman banget dong. mimpinya Jelas tuh ya. apa. Aman dong. Jadi ngeri gue. Aman dong. Hati-hati harus. Gue tuh dulu dari kecil ini relate banget sama episode gue yang sebelumnya. Kalau gue bilang gue tuh dulu waktu kecil jarang mau jajan. Akhirnya gue jualan jajanan gitu. Jadi karena gue nggak uang jajan nggak terlalu banyak, akhirnya gue jajanan gitu. Dan gue sering usaha lah, jualan usaha kecil-kecilan. Dan dari situ gue punya mimpi untuk menjadi pengusaha. Amin. Gue dari kecil tuh pengen banget jadi pengusaha. Cuma pas jadi SMP SMA, gue kehilangan passion itu gitu. Kayaknya nggak semudah itu deh jadi pengusaha. Jadi gitu. pengusaha, ya. Akhirnya ngedown gitu. Dan ditambah lagi gue nemuin passion gue yang baru itu MC-MC-an. Gue kayak udah ngarepnya kesini gitu. Jadi kalau kecil gue jadi pengusaha gitu. Bagus sih, keren. Kalau gue waktu kecil random banget, gue pengen jadi pesulap. Pesulap. Gara-gara nonton Pesulap. The Master dulu. Oh, The Master gue Jurus nonton. Sandi. Gue suka banget ya. Iya. Limbat, Iya, iya, iya. Dari situ gue terus kebetulan di SD gue suka ada yang untuk jualin mainan Sulap, iya, gue juga suka beli Tiap hari dulu. gue beli satu sampai banyak tuh Iya, kayak iya. apa sih dulu yang bisa ngilangin bola kayak gitu. Itu Yang koin random tau nggak lo banget. yang koin? Itu mah biasa aja. Standar banget. Tapi kan itu alat sulap nggak sih? Iya, iya. Bukan alat mandi kan? Bukan. Bukan dong, apalagi alat sholat. Dibayar tunai. Lagi alat berat. Iya dulu gue Pengen jadi pengen jadi Ya pesulap ampun. gitu. Tapi kesini-sini ya nggak mungkin dong. Ah. Terus kayaknya menurun dari bokap juga, gue pengen jadi pebisnis juga sih. bisnis. Iya. Bisnis kan emang kayak. Tapi bisnis di sulap. Jual Jualan alat-alat mainan sulap. sulap. Di sekolahan. Sekolah lu lagi. jatuhnya gantiin abang-abang yang Kalau gue itu sebenarnya pengen banget jadi artis. Ini asli banget. Gue make up pengen kali, banget make jadi up artis. Ini maksudnya artis dalam artian ini ya, aktor gitu ya. Oh. Kayak sinetron. Bintang atau film ya, segala bintang macam, film ya. Iklan gitu-gitu gue pengen banget sebenarnya. Cuma waktu dari gue beranjak dari kecil sampai dewasa ada masalah gue nggak pede karena apa ya, gigi gue kurang rapi gitu loh. Jadi kayak buat tampil di TV tuh kayak kurang. Padahal gue pengen banget jadi Jadi apa? artis. Itu yang kepercayaan diri itu yang gue nggak milikin Nah, waktu Akhirnya lu gak dulu. punya kepercayaan lagi. Iya. Berarti lu udah gak animisme gitu. Gue emang nggak kepercayaan itunya, agama yang enggak. Bukan Agama animisme, kepercayaan. bukan. Tapi akhirnya sekarang menjadi cita-cita lu. Sekarang cita-cita gue mungkin Katanya mau jadi diplo ya? aduh. Iya. Itu kan karena jurusan ya. yang jaga lab diplo kali. Itu karena jurusan sih, karena jurusan gue kan HI. Jadi ya untuk kesana tuh ya ada pikiran lah buat kesana gitu. Walaupun Untuk kayak kesana, jalannya ya. tuh susah banget sih. kalau Tuh menurut kan nggak gua. pede lagi. Iya. Gak pede karena realistis ini ya. Nah. Soalnya yang gue tahu untuk masuk jadi di Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, itu susah banget. Yang Karena dia- punya lu. Lu cari Iya. kemen gue. Nah itu yang Akan gue mudah sekali yang karena- gue cari belum ada tuh kemen gue tuh. Iya. Adanya permen gue, permen lu, permen gue. Diplomat Diplomat. susah karena apa ya, realistisnya itu Kemenlu menurut gue yang dicari itu kampus dengan jurusan HI-nya yang terakreditasi A kebanyakan, Sedangkan UPN sedangkan UPN masih B. masih B di bawah itu lah. Iya, dan mungkin kalau misalnya emang gue ngincer diplomat banget, ya gue harus sekolah lagi. Sekolah lagi. Jadi dari SD yang ulang. SD, SMP, SMA, ya. ngulang lagi gue. Berat sih ya. Belum. Fantasi ya, Belum pantesan. lagi gue TK di Malaysia lagi. Balik lagi ke tadi kampus. Jadi juniornya Upin Ipin dah. Karena UPN belum lulus ya. Iya, itu dia. Tapi berarti kalau gue boleh tanya misalnya, Kalau nggak boleh gimana? ya udah kita akhiri aja. Boleh, Apa- boleh. Nih apa kan kita bahas dream job tuh. Berarti kan misalnya lu bayangan lu pengen jadi apa? Diplomat. Diplomat. Lu pengen di negara apa sih? Pengen Nah, ini menarik nih. Apaan apa? Menarik nih. Gue itu pengen banget di negara Jepang. Kenapa? Kenapa di Jepang? Itu Soalnya karena cewek-ceweknya. itu pertama, terus Astaga. Pengen ketemu Naruto? Itu itu kedua. juga Ah, sama gue suka banget ini soalnya Shinchan. anime sebenarnya. Shinchan kan masuk anime. iya benar. Ya gue suka banget anime, terutama One Piece. Jadi kalau misalnya gue bisa kerja di sana kan mungkin buat gue beli action figurnya itu lebih murah. bisa ketemu El Chiro ya. Iya, gue bisa pura-pura megang pedang gitu kan, kayak wibu-wibu pada Untuk beli umumnya. action figure aja dia harus lu kalau kuliah jadi HI, gua jadi kasih- diplomat gua kasih tahu ya. aja nih informasi untuk jadi wibu-wibu tuh nggak usah ke Jepang. Lu ngaji aja. Ibu-ibu. Wibu.
karena iklimnya juga sih, gue pengen nyobain punya 4 season gitu loh. Iya. Ada apa aja sih Jepang? Ada musim salju, musim semi, musim panas, musim hujan, Udah. musim durian nggak ada. Lah Indonesia lebih banyak kalau begitu. Itu Indonesia dia lebih sih banyak, benar. Musim rambutan. Bahkan kan ada beratus-ratus ribu Iya. musim tuh di Indonesia. Nah, gue pengennya 4 doang. Ada juga musim Fathahilah. museum. Ada juga bubuk museum. Museum. Itu bubuk museum. sorry. Bubuk kangen, bubuk museum. Oh gitu Jepang jadi lu ya. Jepang jadi. Kenapa lu gak pengen jadi di Indonesia? Karena katanya bagus banget negaranya tuh. Karena negara sendiri. Ini kan dari dong. Indonesia. Iya, gue kan pengen di KBRI di sana gitu. KBBI, oh pantesan. KBRI, KBRI. beda. Oke. Jepang pengen banget Jepang lah ya. Pengen kalau- banget kalau Jepang, di- pengen banget Jepang. Soalnya orangnya juga kan disiplin-disiplin. Gue pengen ketemu orang-orang yang jauh lebih disiplin dari. Di mana? Disiplin. Disiplin. Jadi bukan di Jepang, disiplin. Kita mah diselipin. Atau diselipi, di sini juga jadi. Diselipi. Cuma itu kan ibaratnya gue susah lah ya jalan untuk kesana ya. Dan sekarang gue menemukan hal lain lagi sih sekarang. Apa? Kan gue ikut 45 Radio nih. Yap. Ya kan. Nah, terus ketemu orang-orang yang kreatif segala macam. Peres Nah, terus? enggak dong. Iya. Dikit. Akhirnya. Akhirnya Ya timbul akhirnya nih. jadi timbul mimpi-mimpi lain. Ya apa? Entah itu jadi announcer atau gue pengen ngulik-ngulik soal desain segala macam karena kan ada CD Yes. kayak Feli itu kan, ya ngedesain gitu. Gue pengen belajar juga. Jadi semakin lama kita umur kita banyak nih. Dan Jadi- pengalaman kita banyak, Iya, kita ngerjain jadi- ini itu. Betul, jadi Jadi kayak makin banyak job pilihan. banyak. Iya benar. Terlebih lu pernah juara kan launching? Itu dia. Gila. Jadi kayak rada pede gak sih? Iya, udah punya modal juara Iya, gitu. walaupun waktu divisi siaran gue sebagai operator, Iya. tapi alhamdulillahnya mungkin ada di dalam diri gue tuh yang masih tersembunyi gitu loh dan dimunculkan dengan menang itu. Kalau lu Bang Apis? Dream job gue. Yoi. Gue sebenarnya dream job udah jelas banget jadi announcer karena Iya. emang udah dari dulu passionate banget di situ dan emang terhibur itu masuk UPN ada 45 Radio gitu. Iya, Semua iya, kayak iya. ada wadah yang Yang menampung menarik gua. nih bahas ini nih, keseneng nih. Yakin lo ya, yakin. Yakin. Menarik. Iya, jadi kalau gue dream job gue dari dulu kayak announcer gitu. Tapi gue kayak makin kesini tuh bukan putus asa sebenarnya. Cuma kalau menurut lu kayak tadi lu susah gitu ya, realitanya gitu. susah. Realitanya. Kalau gue susah. melihat sebenarnya gue udah passionate, maksudnya udah belajar juga kan nih. Gue ngerasa kayak harusnya ada nggak sih jalurnya gitu kan? Harusnya ada gitu. Tapi sejauh ini gue ngerasa kayak belum ditemukan aja untuk ke arah sana. Gue tuh berkali-kali ikut casting, bukan casting, kompetisi kayak macam-macam gue anak radio dan lain sebagainya masih belum lolos sampai detik ini. Terus sempet wawancara, interview di satu radio swasta Komersil. juga gitu, radio komersil. Sudah interview, ditanyakan jadwal kuliahnya gimana. Jadwal kuliah gue kebetulan pagi semua, sedangkan dia butuh penyiar pagi. Jadi kayak itu udah tinggal satu langkah lagi kan, harusnya gue bisa di sana, tapi kok enggak juga gitu. Dan gue sering ngobrol sama nyokap gue kayak, Bu kalau aku announcer gimana ya, Nggak boleh. Iyanya tuh kayak ngambang gitu loh, karena dia ngerasa dunia entertain tuh agak menyeramkan dalam tanda kutip, kayak walaupun nggak semuanya ya, tapi kayak kalau lu nggak kuat tuh bisa-bisa ke arah yang buruk lah intinya Iya. gitu. Nyokap gue khawatir di situ. Ya udah ibu tuh pengennya kamu jadi CEO kata dia gitu, CEO. Jadi kan gue harus kantoran kan. Iya. Agak berat juga, cuma gue kayak gue akhirnya sekarang menemukan 2 cabang ini gitu. Karena kan gue sekarang komunikasi PR. Gue akan fokus untuk menjadi PR aja nih, PR yang baik nih. Ntar gimana, ntar gue S2 lagi atau segala macem. Gue pengen ngejar jenjang karir gue di PR ini atau jadi announcer itu. Karena kan kalau jadi announcer sebenarnya banyak jalurnya kan. Banyak announcer komersil yang akhirnya awalnya dia kerja kantoran, tiba-tiba ngelamar jadi penyiar weekend. Iya. Bagus, ditarik deh prime time biasa, akhirnya jadi announcer yang pada umumnya gitu kan. Jadi masih banyak jalannya lagi. Sekarang gue dream job gue itu antara 2 itu. Gitu. Kalau gue dream jobnya buat spesifiknya sih belum tahu banget sih mau jadi apa, tapi pengennya sesuai sama passion yang gue rasa gue pegang sekarang, nggak mau jauh-jauh dari desain gitu Desain. sih. Karena kan lu juga tahu gue udah ngulang kuliah demi masuk komunikasi. Iya, benar. Udah Masa gue segitunya. sia-siain sih ilmu Betul, gue betul. gitu Masa lu kan. jadi akuntan lagi? Iya kan, mungkin kan. Gimana dong? Udah keluar dari akun. sarjana komunikasi tiba-tiba akuntan lagi. Percuma gue kuliah komunikasi. Malu ketawa aja tuh. Sudah Bama bilang. Iya nggak
jauh dari desainan tapi tetap pengen jadi pengusaha juga kayak Kak Hafiz gitu tadi. Pasti sih. Betul. Udah itu. Belum tahu spesifiknya kayak gimana intinya nggak jauh dari ya itu. iya mendesain gitulah. Hal-hal kreatif lah gitu Iya, ya. hal-hal kreatif. Nah kalau gue makanya senang nih bahas ini karena apa? Kenapa? Karena ini bayangan gue ya, dream job gue nih kayak udah terpantri di otak gue tuh udah terpatri. Kalau ya, terpatri tuh itu apa di Pantri. kantor-kantor tuh ada Itu, pantri. benerin dong. Nah itu Atau terpatri otak. di otak nih udah lumayan cukup lama nih. Apalagi semenjak gue ketemu ini dia Rahadian Hafiz. Oke. Emang kalau ketemu Hafiz tuh ada aja insight-nya ya? Betul. Itu gue apalagi pas udah masuk ilmu komunikasi, masuk radio dan ketemu Hafiz dan ada kerjaan bareng, akhirnya gue bener-bener udah kayak seru kali kalau gue misalnya memang menjadi MC profesional bareng Hafiz. Bener-bener bareng Hafiz nih gue bayangan gue memang dengan bener-bener berdua duet menjadi MC profesional dan bayangan gue tuh bener-bener kayak akhirnya kita terasa lama-lama menjadi presenter, host gitu loh. Iya. Itu bener-bener Jalannya banyak yang akan iya, terbuka itu nanti. ya Allah itu bener-bener dream job parah banget itu. Iya. Tapi di luar itu ya misalnya kayak kalau bisa di kantoran misalnya CEO segala macam, gue juga sekarang lagi bener-bener mempelajari tentang ya sosial media officer lah pokoknya apapun itu, misalnya marketer segala macam, markom, Iya. masalah-masalah sosial media lah, gue lagi mendalami itu. Karena kan Nah, sekarang itu- juga udah masuk ke digital 4.0. semua. Digital, nah itu menjadi kayak cabang yang ilmu yang gue pelajarin aja. Tapi untuk yang tadi misalnya MC presenter host itu keinginan kuat sih. Kacau sih. Gue dukung lu jadi MC presenter gitu aja Ntar sih. lu, Iya sih. lu Nanti gue yang megang sosial media lo berdua. Iya. Nah, kan? Kita bekerja sama ujung-ujungnya. Gila. Dan kita butuh diplomat sih. Untuk apa? enggak, takutnya kita dapat acara di Jepang. Iya, gue juga sih. Itu seru kan kalau kita berdua bisa kan, bayangin Kacau. lah, gila. Misalnya udah masuk ranah televisi atau besok medianya ada apa lagi nih yang baru gitu. Dan teman-teman kita, yang pun, ini Adi Hafiz loh yang dulu di Cepot. Ih. Udahan ya. Ya Allah. Ih, lu jijik. Ih, gitu. Iya sih. Itu. Gue juga kebayang banget sih asli. Karena nikmat banget kerja di gituan tuh, asli kayak lu dapet duit nih. Tapi lu seneng gitu Fun sama. gitu Iya. ya, aman banget. Kan kita sering ngayal bareng kan kalau kita MC di Bandung, MC di Iya. Solo, di mana-mana Iya. gitu kan. Seru. Kacau sih. Udah sampai Solo dan Bandung ya. Iya. Sulawesi tapi. Berarti udah beda banget gak sih dari kecil nih tadi lu apa-apa segala macam. Beda. Walaupun ada yang masih mepet-mepet ya, misalnya Adi tadi kan yang bilang sepak bola, Iya. pengen jadi sportcaster, kan itu Sportcaster. tipis ya kan. Bener-bener. Rama akhirnya menemukan dunia baru yang tadi diploma tapi susah. Diplomat. Diplomat. Yang lumayan susah lah. Susah, lumayan susah. Secara realistisnya, logikanya gitu ya. gitu. Iya. Gitu. Ya, tapi gue pikir-pikir aneh juga lu pengen jadi diplomat tapi lu gak pernah ikut MUN ya. Nah, kenapa gue nggak ikut MUN karena kebetulan emang ada biayanya juga sih. Iya kalau memang ada. ikut Iya gituan. memang Dan benar-benar. Gue belum ada sih buat itu. Karena rasanya kayak enggak Iya, gitu. kayak Enggak, dulu deh. Iya. dulu deh. Makanya lu kalau penglihatan gue gitu ya, akhirnya lebih ke dunia kreatif gitu loh. Iya, Entertain. Mungkin lu jadi aktor besok sih. Jadi cita-cita lu Insya Allah. kecilnya, cita-cita yang kecil malah jadi tercapai gitu loh. Amin. Gue sih bersyukur banget sih kalau gue tetap jadi Nah, aktor. itu masalah pekerjaan. Iya. Gimana kalau pernikahan? Nah, Waduh. kan soalnya kita udah ngomongin pekerjaan pasti udah ngomongin namanya penghasilan. Penghasilan kalau nggak untuk Masa untuk sendiri? iya, gimana Iya. kan? Kan kita butuh pasangan hidup kan. Lo semua udah punya temen yang udah nikah belum? Udah. Temen- Gua udah. sih. Gue juga. Udah punya beberapa. Nama. 20 tahun gak punya nama, teman Feli. Punya anak maksud gue. Ada yang udah punya anak. Ada gue juga ada. Ada juga. Gue juga Udah lumayan gede mah. Bahkan temen gua yang gimana dong. Temen Temen yang ini gua kerasukan lu nih. Jadi beli gue setan dong. temen gua yang pertama nikah, itu gua yang MC-in. Oh, Seru iya. banget asli. Itu pertama kali gua jadi MC wedding tuh kayak terus yang nikah dia. Ternyata yang nikah adalah Anak orang yang itu. pernah suka sama gua. Jadi gua Oh, ditinggal. serius? Gua langsung sakit hati Gue banget. jadi MC-nya. Gue pas jadi MC langsung nyanyi harusnya Ya, aku yang di sana. Cuma nggak viral aja Yang kemarin. di sana waktu sebelah cowoknya kan? Iya sebelah. Kalian sombreng banget. Iya gue punya ada teman gue ada 3 dan ada satu yang cowok udah nikah anjir kesel banget gue. Kenapa kesel lo? Bukan kesel kayak iri gitu loh. Iri. Gila lu cowok udah bisa nikahin. Bisa nikah. Udah bertanggung jawab gitu loh. Iya, gitu iya, loh. iya. Kenapa dengan nikah di? Lo mau nikah cepet? Aduh. Ini nih menjadi ini nikah
gue nggak mau cepet, nggak mau lama, tapi tepat aja sih. Asik. Tapi kalau memang dikasihnya cepet ya mau. Gue juga kalau misalnya dikasih rezekinya cepet nih, Bener. tahun-tahun depan tiba-tiba dapat Pandemi rezeki gini lo banyak. nggak pengen? Pandemi gini kan kayak Kan lagi gratis, agak nggak gratis, biayanya nggak mahal. Iya sih bener ya. cuma 10 maksimal. 10 apa? 10 orang yang datang. Oh iya 10 orang yang Kayak- datang. Beberapa kali juga ngomongin pernikahan, pernah juga ngomong pernikahan sama Hafiz. Sering. Iya sih sering. Sering banget. Itu rada gimana ya? Berat sih Tapi gitu. lo belum lah. kebayang gak sih? Maksud gue udah di tahap untuk menata apakah akan gini apa kayak aduh saking beratnya tuh gue udah kayak ntar aja deh pelan-pelan sambil jalan sampai nemu waktu yang tepat. Pernah gue pernah kebayang, tapi lagi-lagi kayak misalnya ada bayangan-bayangan lain yang misalnya udah lu mapan dulu aja deh gitu tuh. Iya. Ada akhirnya menjadi tergeser dulu nih untuk masalah pernikahan. Akhirnya kayak wah seru kali jadinya malah untuk semangat dulu untuk membenahi diri, untuk mendapat pekerjaan yang baik dulu, mendapat penghasilan yang tetap dulu, yang baik dulu. Baru situ mikirin pernikahan. Tapi sekelibat pasti ada mikirin pernikahan. Apalagi kan kalau gue pribadi kan pacaran udah lama gitu dan memang sama-sama mempunyai tujuan atau keseriusan gitu loh. Ke arah sana. Ke arah sana. Jadi kayak ya gimana ya, berat. Jadi bingung kalau gue pribadi bingung jujur kalau ngomongin pernikahan, kayak ya udahlah. Kalau dikasih cepat, amin. Tapi cepatnya yang benar ya. Iya. Jangan Nggak basket lah ya, NBA. NBA. Kalau gue gitu berat ngomongin pernikahan. Kalau lu Fel? Lu kan Nah, cewek perempuan nih. Perempuan nih. Perspektif perempuan. dari ya. sudut pandang ada kan perempuan yang emang karena gue perempuan nih kayaknya gue pengen cepet aja nih, tapi ada juga yang perempuan yang pengen meniti karir Malah gitu. karir biasanya. Dulu gue waktu SMA sih mungkin karena faktor stres gitu sekolah kali ya, dulu kan Pengen sekolah nikah. males, iya pengen cepet-cepet nikah aja bilangnya kayak gitu, terus tapi pas Padahal udah makin stres ya kalau nikah ya. padahal pas udah di kuliah kayaknya malah mau ngejar karir dulu gitu loh, belum kepikiran untuk nikah cepet gitu, sekelibet pun belum sih belum nyampe situ, cuma ya Tapi ya jalanin aja tapi lah misalkan misalnya Tiba-tiba lu udah kenal nih cowok gitu dan emang pribadinya bagus dan udah pekerjaan yang oke segala macam, Oke pokoknya lah, terus oke lah. tiba-tiba Tiba-tiba datang nih ke orang ya tua nggak lu menutup gitu. kemungkinan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Nggak kan saklek. gitu. Enggak, gue mau karir enggak gitu ya. Saklek, kayak mau Tapi ada yang- tetap kalaupun udah nikah gue mau tetap kerja dulu Iya, gitu loh. Akan ada Itu ada pembahasan iya, tentang iya, itu. iya. Penting sih. Penting banget. Gitu Intinya nggak cuma ke pernikahan doang gitu ya. Intinya ya tetap meniti karir walaupun udah nikah. Gitu. Iya pokoknya kalau bahas pernikahan kan nggak bahas cuma ya pengen cepet apa enggak gitu dong, makanya banyak tuh pikirannya bercabang Iya, ratusan. Karena sebenarnya gini di, kalau yang gue tanggap nih, kadang stigma masyarakat tuh pernikahan untuk perempuan itu kayak akhir hidup ngerti? Iya. Jadi Oh, kayak iya. kebebasannya kan akan berkurang memang. Tapi Bener. maksud gue setelah itu sebenarnya nggak akan setutup itu asal lu ngobrol jelas sama yang akan menikah dengan lo gitu. Iya. Kalau gue punya target tersendiri. Oh lo punya target Punya justru, target. Goks. Gue itu pengen nikah Detail banget. Enggak salah. Gue pun juga sudah. Jangan-jangan lu udah nyewa gedung. Enggak. Gila banget. Itu salah, gue salah ngomong doang. Pak, saya DP untuk tanggal 20 Juni 2030 Pak. Wow. Mumpung masih murah nih Mas gitu. Saya juga nggak tahu gedungnya 2000 apa enggak mas gitu. Ternyata dia di Saida. Menara Saida. Udah miring. Udah nggak ada juga, nggak bisa gue pesen dari sekarang. Iya. Lo kenapa Gimana? target lo apa nih? Target lo? gue itu Di umur berapa? ya. Umurnya ya? Umur 27. Karena melihat gue sampai sekarang pun gue masih belum tahu gue tuh tujuan kerjanya gimana, masa depannya tuh bener-bener fixnya tuh gimana gue belum tahu. Belum kebayang. Iya belum kebayang, kecuali ketika gue udah mungkin lulus, gue udah terjun ke dunia kerja, gue udah ngumpulin uang, itu baru tuh gue bisa tentuin pasti kapannya sih Yap. gitu. Dan tergantung calonnya juga nggak sih? Calonnya. Soalnya gue juga kan nggak ada nih, cuma gue doang yang belum ada gitu kan. Kalian-kalian kan ada gitu. Lanjut Ram, gimana Ram? Lu punya target nikah di umur 27. 27. Karena kan 27 tuh menurut gue ya 7 tahun dari sekarang udah ibaratnya gue udah kerja udah berapa tahun tuh ya? Ya udah 6 tahun, lumayan 5 tahun, 7 tahun. lama lah ya, udah lumayan lama. Jadi kalau menurut gue bener-bener pengen mapan dulu sih, mapan dulu. Dan gue sekarang juga kebetulan lagi nggak mikirin untuk punya pacar segala macam buat Iya. serius-serius gitu. Gitu Itu kalau gitu. dari gue. 27 ya. Gue juga 27. gue bukan target, maksudnya nggak punya target pasti, tapi emang kayaknya jangan sampai lebih dari 30 lah gitu. Kayak maksimal tuh di 30 lah kalau bisa udah nikah gitu. Maksimal Nikah. 30. Kalau bisa gitu loh. Kalau memang udah jodoh calon udah ada, pekerjaan udah ada sih. Oke lah. Pokoknya kemungkinan gue ketar-ketir tuh 27 misalnya belum punya calon, itu baru ketar-ketir tuh. Iya. Lebih kayak tri ya.
Apa tuh? Terima seketir. Nah, yang terakhir nih, Paling Bang seru Apis nih. nih, kayak paling seru nih. Karena Apis, udah Apis. ngomongin dari awal banget kan. Iya. Karena kalau dari gue, tadi gue bilang, gue udah ngomongin dari lama banget tentang pernikahan ini. Karena teman-teman gue juga kebetulan laki-laki yang punya keinginan nikah gitu. Kayak udah ada bayangan lah gitu, kayak udah bayangan banget. Dan kebetulan kondisinya yang gue miliki saat ini adalah gue itu dari SMP kelas 2 itu udah pacaran. Jadi gue 8. bohong, lu dari TK bukan ya? Astaga, itu kan gak gue akuin. Jadi kayak 8 tahun dari SMP pacaran, walaupun dengan perempuan yang berbeda, tapi nyambung. Maksudnya gak lama lah, jedanya tuh gak lama langsung lagi gitu. Dan masing-masing dengan itu durasinya tuh gak bentar gitu lah. Jadi gue berhubungan tuh gak cuma sebulan, 2 bulan, setahun, tapi gue 4 tahun sekalinya berhubungan. Jadi gue kayaknya udah selalu ke arah sana gak sih obrolannya? Iya. Maksudnya secara logika kayak sering banget ngarah ke arah sana. Apalagi yang sama yang sekarang sering banget discuss masalah kayak gitu. Cuma kesininya itu, dan gue juga dulu sebenarnya pengen sih, karena gue ngerasa gini, gue tuh takut gak bisa nahan gitu loh, karena gue tuh kalau udah sayang perempuan nih tuh gue harus total banget gitu loh, bener-bener ngelayanin itu total banget. Karena salah satu impian gue adalah gue pengen menjadi suami yang bener-bener mau nangis gue. Se-emosional itu Gue tuh pengen cita-cita gue nih, salah satu di wedding ini, kalau ngomongin dream wedding, gue tuh pengen jadi suami yang bener-bener total dalam segala aspek gitu loh. Kasih sayangnya, terus batinnya, terus secara finansialnya, full segala macam, kasih sayang segala macam. Nah, gue tuh di tahap dulu tuh ngebet aja gitu, ngebet kayak udah gue pengen nikah ngebet gitu, biar bisa bebas ngapain aja, jadi gue bisa melampiaskan apapun itu gitu loh. Nah, tadinya target nikah gue adalah umur 23, bayangin. Buset. wow. 2 tahun lagi. 23 tahun menjelang meninggal. Itu ya. Itu ya kan ini. Enggak tahu sih. 23 tahun awalnya target. Tapi kan kayak gue lulus 21. Cuma 2 tahun kerja. Iya. Dapat apa? Dapat hikmah doang gak sih? Enggak kayak maksudnya secara logika kayaknya susah untuk mencapai, karena biaya pernikahan itu gede banget. Iya. After weddingnya juga kayak rumahnya. Iya. Segala macam. Secara itu ya logika, walaupun pertolongan Tuhan nggak tahu nih kayak gimana gitu. Itu di luar inilah Itu pertama, itu secara logika finansial. Kedua, secara kesiapan mental. Kalau mimpi gue untuk menjadi suami yang full banget, kalau lu masih punya jiwa yang egois, jiwa yang emosionalnya nggak teratur segala macam, lu gimana bisa ngasih itu semua buat istri lu nanti gitu. Jadi gue tuh sekarang lebih kayak untuk mematangkan semuanya. Dulu. Tapi kalau sekarang nih, gue bukan berarti tadinya gue pengen nikah di 23 nih, terus gue kesampingkan banget pernikahan gue. Enggak, gue tetap ada di target yang secepatnya. Kalau bisa tapi maksimal 25, maksimal 27, maksimal di 30, maksimal gue 25. Jadi kayak banyak banget aspek yang harus siapin gitu. Dan gue nggak mau menyampingkan itu semua. Jadi gue tetap ngerencanain itu semua gitu. Dan gue ngerasa kayak ya sekarang gue masih menjalin hubungan gitu kan. Ya targetnya sama dia gitu kan sekarang. Tapi maksud gue gak tahu nih ke depannya tuh bakal kayak gimana sih. Lu kan walaupun udah lama, orang tua udah kenal lama segala macam, itu belum pasti kan itu jaminan sama sekali lo akan bersama dia gitu. Jadi gue kayak ngerasa ya udah target kita mah tahun segini nih, tapi tanggal lagi. Emang gue udah punya tanggal. Kalau ini beneran. Ini beneran gue gak usah lenter, gue undang semuanya. Jadi gue gak menyampaikan itu karena sekarang nih gue sudah membuka tabungan jangka panjang untuk biaya pernikahan gue. Iya, gue udah jalan setengah tahun lah untuk nabung ini. Tapi bersama pasangan sekarang atau sendiri? Enggak. Sendiri. Karena kan dia bilang tadi belum pasti gitu loh, maksudnya yang pacaran lama, yang udah kenal orang tua aja belum pasti, apalagi yang baru teleponan 13 jam. Bener. Gue mau ngalahin susah banget tuh. Maksimal 6 Kesel banget tuh gue denger orang yang pacaran nelponnya cuma bentar, berarti lu nggak asik. Ya lu yang nggak punya kerjaan.